Ruang itu disediakan bagi penguasa yang zalim. Duh, siapakah yang dapat memberikan nasihat padaku saat ini? Demikian keluh Al-Walid bin Abdul Malik malam itu. Nasihat, ya nasihat dari seseorang yang kuasa mendamaikan dan menyejukkan hati yang sedang bergejolak, resah dan gelisah. Padahal saat itu dia sedang berada di Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Meski berada di tanah suci, entah kenapa keresahan dan kegelisahannya tidak sirna juga. Sebagai orang nomor satu dinasti Umayyah, hari-harinya selepas menjadi penguasa memang menjadi sangat sibuk. Telah beberapa lama dia tidak menemukan seorang yang kuasa mendamaikan hatinya. Merasa tidak kuasa mendamaikan hatinya yang sedang resah dan memerlukan siraman rohani, penguasa yang juga seorang bapak pembangunan, antara lain memperluas Masjid Umawi di Damaskus, membangun kembali dan memperluas Masjid Nabawi di Madinah, dan juga Masjid Al-Aqsa di Baitul Al-Maqdis, dan atas perintahnya masjid dibangun di setiap kota itu. Lantas berpesan kepada seorang pengawal pintu gerbang istana yang dia tempati selama berada di tanah suci. Pengawal, berdirilah di pintu gerbang istana. Bila ada seseorang, siapapun orangnya, datang melintas pintu gerbang istana ini, suruhlah dia masuk ke dalam istana. Untuk keperluan apa, Amir al-Mukminin? Untuk berbincang-bincang denganku. Benar saja, tak lama kemudian, Atta bin Abu Robah, seorang tabi'i yang pakar hukum Islam dan hadis terkemuka serta mufti Mekah kala itu, melintas di depan pintu gerbang istana. Si pengawal yang tidak mengenal jati diri tabi'i yang sangat disegani orang itu lantas menyapa, "Saudaraku, masuklah ke dalam istana, temuilah Amir al-Mukminin. Beliau tadi memerintahkan demikian." Atta bin Abu Robah dengan langkah santai masuk ke dalam istana yang ditempati Al-Walid bin Abdul Malik. Begitu dekat dengan sang penguasa yang sedang didampingi Umar bin Abdul Aziz, gubernur Makkah kala itu, tabi'i yang satu itu pun mengucapkan salam, kemudian berseru kencang, "Al-Walid!" Selepas menjawab salam dan menyilangkan duduk sang tamu yang sangat dia segani, Al-Walid bin Abdul Malik pun berucap pelan kepada si pengawal, "Celaka kau, bukankah aku menyuruhmu memasukkan ke istana seseorang yang dapat kuajak berbincang-bincang di malam ini? Bukan orang yang tidak senang menyebutku dengan nama yang dipilihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagiku." "Amir al-Mukminin," jawab si pengawal dengan suara pelan dan ketakutan. "Hanya orang itu yang melintas di depan pintu gerbang istana." Selepas itu, Al-Walid bin Abdul Malik pun menemui kembali Atta bin Abu Robah. Selepas berbincang-bincang lama, Atta kemudian berucap kepada Al-Walid, "Al-Walid, aku pernah mendengar sebuah hadis bahwa di dalam neraka jahanam ada sebuah ruangan yang disebut Al-Habbah. Ketahuilah, ruangan itu disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi penguasa yang zalim dalam memerintah." Mendengar ucapan Atta bin Abu Robah yang demikian, hati Al-Walid bin Abdul Malik pun sangat tergoncang. Wajah penguasa itu tiba-tiba berubah menjadi sangat pucat pasi. Melihat hal itu, Umar bin Abdul Aziz, kala itu belum menjadi khilafah dan masih menggemari dunia gemerlap, khawatir Al-Walid terguncang hatinya dan jatuh sakit. "Umar," pesan Atta bin Abu Robah, seraya menekan keras pergelangan tangan sang gubernur Mekah. "Urusan ini benar-benar penting, karena itu dia juga harus memandangnya sebagai sesuatu yang sangat penting." Usai berucap demikian, Atta bin Abu Robah kemudian menapakkan kedua kakinya dan berlalu dari istana yang menjadi tempat peristirahatan Al-Walid bin Abdul Malik.